Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyu Anjari dengan NIM 213131108. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tunadaksa untuk memenuhi tugas pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Endah. Langsung saja ya. Pertama itu ada tunadaksa. Teman-teman sebelumnya sudah tahu belum apa itu tunadaksa? Ya, kalau belum, saya akan menjelaskan. Jadi tunadaksa sendiri itu adalah anak yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, kemudian dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan juga adaptasi. Sehingga anak-anak yang mengalami gangguan tunadaksa ini membutuhkan pembelajaran khusus atau biasa di sekolah-sekolah inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi mereka itu juga memiliki masalah pada komunikasi ketika berbicara mungkin tidak jelas, kemudian persepsi itu terhadap apa yang mereka tangkap, kemudian juga koordinasi gerakan tubuh kayak tangan dan kaki itu ada yang tidak bisa digerakkan atau tidak bisa berbarengan mengkoordinasi antara gerakan kaki dan tangan, kemudian juga adaptasi terhadap lingkungannya itu dia susah. Tunadaksa juga ini disebut cacat tubuh atau cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya. Selanjutnya itu ada klasifikasi tunadaksa yang dilihat dari sistem kelainannya. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelainan pada sistem cerebral palsy, kemudian yang kedua itu ada kelainan pada sistem otot dan rangka atau yang biasa disebut dengan polio, kemudian yang ketiga itu ada kelainan ortopedi karena bawaan. Yang pertama itu tadi kelainan pada sistem cerebral palsy. Cerebral palsy adalah suatu kelainan gerak, postur, atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, dan kadang disertai gangguan psikologis dan sensori yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada perkembangan otak. Jadi yang bermasalah itu pada otaknya. Kemudian pengelompokan menurut derajat kecacatan itu dibagi menjadi 3. Ada ringan, sedang, dan juga berat. Untuk yang ringan ini mereka dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dan menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kalau golongan sedang ini, mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada golongan berat. Mereka yang tetap membutuhkan perawatan, tetapi dalam ambulasi, dan mereka itu tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak dapat hidup sendiri dalam bermasyarakat. Kemudian yang kedua itu kelainan pada sistem otot dan rangka atau yang biasa disebut dengan polio. Polio ini adalah suatu infeksi penyakit pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio. Akibatnya dapat menyebabkan kelumpuhan yang sifatnya itu permanen, tetapi mereka itu cenderung memiliki kecerdasan yang normal seperti orang-orang biasa pada umumnya. Hanya saja mungkin fisiknya itu mengalami kelumpuhan yang permanen. 3 yaitu ada kelainan ortopedi karena bawaan. Nah, kelainan ortopedi karena bawaan ini dibagi menjadi 2, pada anggota gerak atas dan juga pada anggota gerak bawah. Contohnya yang pada gerak anggota atas itu ya biasanya jari-jari tangan itu kurang dari 5 atau memiliki jari-jari tangan yang lebih.
Atau juga kadang itu ada juga yang tidak memiliki jari. Nah, itu dia termasuk pada cacat bawaan anggota gerak atas. Kalau kadang yang lebih dari 5 juga ada teman-teman. Kadang di sini dia tumbuh lagi, di sini ada jarinya 6 ataupun lebih. Seperti itu. Juga ada yang otot ya lehernya itu miring ke kanan ataupun ke kiri, sehingga nggak bisa lurus. Jadi dia kayak lebih dominan ada yang ke kiri ataupun ada yang pun ke kanan gitu. Kemudian kalau cacat bawaan pada anggota gerak bawah, yaitu lututnya itu bengkok ke belakang secara berlebih. Jadi lututnya itu kalau orang normal biasanya lututnya lurus gitu ke depan gitu, tapi kalau yang cacat ini dia kayak ke belakang gitu, bengkok ke belakang. Kemudian juga ada antara lutut dan mata kaki itu ada sendi lagi. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi tunadaksa yang dilihat dari faktor penyebabnya. Itu ada beberapa. Yang pertama ada cacat bawaan. Cacat bawaan ini sudah terjadi pada saat anak dalam kandungan atau saat anak dilahirkan. Jadi cacat bawaan itu memang sudah dari sananya ya, dari dalam perut gitu. Kemudian yang kedua ada infeksi. Infeksi ini dapat menyebabkan kelainan pada anggota gerak atau bagian tubuh lainnya. Jadi bayi atau janin itu terkena infeksi sehingga menyebabkan gangguan pada anggota geraknya. Kemudian yang ketiga ada gangguan metabolisme. Metabolisme dapat terjadi pada bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh faktor gizi, sehingga mempengaruhi perkembangan tubuh dan mengakibatkan kelainan pada sistem dan fungsi intelektualnya. Jadi kekurangan gizi ini bisa disebabkan karena anak masih di dalam perut, kemudian juga ketika sudah dilahirkan ternyata kurang diberi gizi. Bisa dari ibunya yang kurang memperhatikan tentang gizi makanan ketika sedang mengandung anak, kemudian juga ketika anak telah dilahirkan ternyata mungkin kekurangan sehingga memiliki gizi yang kurang yang akan mengakibatkan pada intelektual anak, kekurangan intelektual. Kemudian yang kelima, kecelakaan atau trauma yang dapat mengakibatkan kelainan ortopedi berupa kelainan koordinasi, mobilisasi. Nah, kecelakaan atau trauma. Jadi kecelakaan ini bisa karena mungkin kecelakaan lalu lintas atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada penyakit yang progresif, yaitu diperoleh karena faktor genetik atau faktor keturunan. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tunadaksa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.